Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, jamaah pengajian malam Senin Malsin Masjid Fatimatuh Zahra Wonosobo. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan nikmatnya, rahmatnya pada malam yang dingin ini, yang dari siang tadi kita diselimuti dengan hujan. Alhamdulillah tidak menyurutkan niat dan hati kita untuk hadir dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dari rumah, setiap langkahnya dinilai oleh Allah SWT sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berittiba, untuk mengikuti, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga betul-betul kita nanti di yaumil akhir berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian malam Senin yang dirahmati Allah, sebelumnya agar pertemuan ini bernilai pahala di hadapan Allah SWT, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kita luruskan niat kita hadir di sini hanya semata-mata mengharap ridha Allah dan tidak ada niat lain selain itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya mengambil tema khusus tentang intervensi bangsa jin di dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya tema ini adalah satu hal yang sering saya jumpai dalam praktek saya sebagai seorang peruqyah. Dalam kurun saya mulai ruqyah itu 2005. Ini 2025, tidak terasa 20 tahun. Perjalanan itu kemudian memberikan banyak sekali literasi bagi saya. Kemudian saya rangkum, ternyata dalam dunia jin sihir itu, orang itu datang kepada kami, datang untuk ruqyah itu ada beberapa alasan utama. Yang pertama adalah urusan kesehatan, ini yang paling mendominasi. Yang kedua urusan rumah tangga. Yang ketiga urusan parenting, urusan hubungan orang tua dengan anak dan seterusnya. Yang keempat masalah ekonomi. Yang kelima lain-lain.
Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini saya akan masuk ke yang nomor 2 ya. Dan ini penting sesungguhnya diketahui oleh pasangan-pasangan suami istri gitu kan. Karena ternyata di dalam kehidupan ini kita melihat data, kalau panjenengan melihat data perceraian di Indonesia, Masya Allah, dari tahun ke tahun itu ada kecenderungan peningkatan ya kan. Kalau jenengan melihat data itu, saya cek di tahun 2023 itu angka perceraian itu mencapai 466 ribuan kasus gitu ya. Kemudian Indonesia ini didominasi oleh rekornya itu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, kemudian Jakarta, itu kalau di ranking. Kemudian kalau Jawa Tengah ini sekarang rekornya dipegang oleh Cilacap, kemudian Tegal, Pemalang gitu. Dulu Wonosobo sempat menjadi rekor tertinggi perceraian di Jawa Tengah, tapi ini sudah menurun, alhamdulillah. Nah, masalah perceraian ini nanti akan masuk ke dalam tema kita yang akan saya angkat. Ternyata salah satu penyebab perceraian itu ada intervensi bahasa jin atau sihir ya. Ini biar terstruktur tadi, gangguan jin itu orang datang itu salah satunya 1, 2, 3, 4. Nah, dalam rumah tangga ini saya menemukan fakta orang bercerai itu ada beberapa alasan. Kalau saya ranking terbesar dari kasus yang masuk kepada saya ini, masalah pertama adalah masalah ekonomi. Ini faktor pertama penyebab perceraian. Biasanya ya, satu, misalnya suami tidak berpenghasilan, istri berpenghasilan ya. Suami berpenghasilan lebih kecil daripada istri. Nah, gitu. Orang berpenghasilan apa meneh ya Pak ya, wong berpenghasilan lebih kecil aja itu jadi perkara ya Bu ya. Gitu. Kemudian hal-hal yang lain, yang faktor ekonomi yang sekarang banyak, terakhir ini banyak dipicu itu juga adanya pinjaman online dan juga judi online. Masya Allah ya, saya itu peruqyah tapi kadang ngurusi kasus-kasus kayak gini juga ya. Pertama tadi masalah ekonomi, nanti saya ceritakan kasus-kasus, contoh kasusnya. Yang kedua, perceraian itu disebabkan, yang terbanyak kedua adalah pola komunikasi suami istri, atau boleh saya katakan miskomunikasi atau diskomunikasi. Tidak ada komunikasi yang sinkron antara suami dengan istri. Ini yang kedua ya. Nah, ini biasanya suami tidak memahami karakter istri dan sebaliknya gitu. Nah, ini banyak ya dialami ini. Yang ketiga, faktor penyebab perceraian itu adalah keterlibatan atau intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang pertama adalah lingkaran dalam, itu misalnya anak dengan mertua. Bener ya, anak menantu dengan mertua, atau antara adik dengan ipar mengintervensi. Kenapa? Karena dia hidup serumah. Ini banyak banget Pak, Bu. Ya, pasangan baru, monggo pinara. Kemudian hidup serumah dengan mertua, itu pasti banyak problem. Bisa dikatakan dari kasus yang saya hadapi hampir di atas 90%. Sebaik-baik menantu, sebaik-baik mertua, kalau campur tetap ada potensi untuk bermasalah. Fakta membuktikan. Ya. Jadi intervensi pihak ketiga internal. Tadi lingkupnya adalah keluarga. Intervensi pihak ketiga eksternal itu adalah adanya pil dan will. Pil apa Bu? Bu, pil apa? Pria idaman lain. Kalau will, wanita idaman lain. Nah, ini juga agak banyak kasusnya. Ya, kemudian di situ ada yang CLBK. Apalah? Cinta lama bersemi kembali. Hah? Dari reoni. Bener Pak. Ya. Saya pernah dapat kasus itu udah parubaya, usianya sudah 50 lebih itu ibu-ibu itu. Bisa CLBK dengan mantannya dulu ya.
Wis padha-padha duwe putu lah, wis ora pantes jane gitu. Tapi itu betul-betul terjadi gitu loh. Ya, betul-betul terjadi. Oke. 1 2 3 ya. Tadi masalah ekonomi, yang kedua masalah komunikasi, miskomunikasi atau diskomunikasi. Yang ketiga adalah intervensi pihak ketiga internal, kemudian intervensi pihak ketiga eksternal. Ya, yang keempat adalah intervensi dari bangsa jin. Apa bentuknya? Bentuknya dari kasus yang saya temui, 1, sihir perceraian, ya. 2, sihir mahabbah, guna-guna, pelet. Yang ketiga pernah yang saya temukan juga seseorang perempuan yang dirajah oleh orang tuanya, kemudian sampai dewasa, sampai dia menikah, ternyata bekas rajah itu masih berpengaruh gitu. Di dalam tubuhnya itu ada bangsa jinnya, yang itu kemudian mengganggu hubungan tadi komunikasi suami istri. Tadi mudah marah-marah, kemudian akhirnya kan sering bertengkar gitu, ya kan. Kemudian yang berikutnya intervensi bangsa jin itu adalah perempuan disenangi sama jin laki-laki dan sebaliknya, laki-laki disenangi sama jin perempuan. Kebayang nggak Pak? Pernah dapat kasusnya belum jenengan? Pernah ketemu belum? Ya. Nah, saya akan fokus di yang lingkaran keempat ini. Kalau saya bahas semuanya enggak cukup, 30 menit enggak cukup. Harus ada seri lain, membedah satu-satu persatu gitu ya. Karena ini waktunya kan pendek. Ya. Dari tadi ini ada buat itu tak gambar kayak gitu panah-panahnya, tapi enggak. Wis lah. Mau digambar kayak gitu sketsanya biar lebih terbayang ya. Tapi ada anyunya, ada spidolnya juga. Ya. Nah, tadi di awal saya membaca surat Al-Baqarah ayat 102 ya, ayat 102 dari surat Al-Baqarah ya, wattaba'u A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimuna nasihr ya. Jadi di dalam ayat 105 surat Al-Baqarah ini dijelaskan tentang ini nanti digolong-golong bisa enggak? Ya. Bahwa mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan ya. Jadi Harut Marut itu tidak akan mengajarkan sesuatu kepada seseorang itu sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah ya, cobaan bagimu gitu ya. Oleh sebab itu janganlah kufur ya, ini sudah jelas. Nah, maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya ya. Nah ini, jadi pada zaman dulu aja, zaman Babilonia itu perceraian itu sudah ada dan itu diprovokasi oleh bangsa setan. Ya kan, di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Quran surat 2102. Nah, saya kembali ke laptop dulu biar lebih visual ya. Tadi dalam rumah tangga itu perceraian ya, itu disebabkan yang satu masalah ekonomi ya. Kemudian yang kedua adalah masalah komunikasi yang tidak efektif ya. Bisa miskomunikasi, bisa tidak terjadi diskomunikasi, tidak ada komunikasi yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah intervensi pihak ketiga. Di sini ada internal. Internal itu adalah keluarga ya. Di sini ada mertua, ada ipar yang serumah. Kemudian
Ada juga eksternal. Eksternal ini ada pil, ada will, ya, selingkuhan lah. Ya. Kemudian yang keempat, intervensi dari bangsa jin. Ini bisa dua kategori, sihir. Itu ada sihir mahabbah, ada sihir ini pelet ya, guna-guna dan seterusnya. Nah, ada sihir perceraian. Ada juga sihir ikatan. Sihir ikatan itu mohon maaf suami istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena istrinya itu terikat, kaku, ya, seperti orang kram terkaku. Ini sihir ikatan, ya. Kemudian di sini gangguan jin yang di luar sihir, ya, gangguan jin, ya. Di sini misalnya tadi dicintai bangsa jin. Yang kedua, selain dicintai itu, jin itu didatangkan untuk menjaga diri, ya. Istilahnya apa ya? Mengundang jin gitu ya. Mengundang jin. Ini dengan jimat raja. Nah, kita akan fokus membahas ini aja. Mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Yang ini karena temanya spesifik ke jin, kita akan membahas tentang intervensi jin, sihir, dan juga gangguan jin biasa. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu, bisa dipahami, itu elek poho tapi sketsanya lebih jelas. Ini yang ada yang tadi saya kemarin ada yang japri saya. Nanti kalau saya datang kesurupan enggak? Insya Allah saya enggak baca ayat ruqyah. Ada yang japri saya, khawatir kesurupan kalau saya ngisi itu ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita akan fokus di intervensi bangsa jin. Karena ini jarang dikupas dan jarang dibahas, betul enggak? Ya, nah, ini saya uraikan karena memang saya sering ketemu dengan kasus-kasus ini. Ya, ada contohnya semua. Nah, tadi kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 102 tadi. Bahwa sejak zaman dulu itu memang ini yang kategori jin perceraian. Jadi dia ada Harut Marut itu bisa mengajarkan tentang bagaimana cara memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dengan hal-hal tertentu, dengan ritual-ritual tertentu bisa. Ya. Kalau dari kasus yang saya jumpai, sihir perceraian itu gejalanya, ya, misalnya begini, logikanya ketika suami istri itu misalnya istrinya misalnya ibu rumah tangga atau istrinya juga bekerja gitu kan, seharian ketika tidak ketemu itu kan harusnya kan kangen rindu gitu ya. Ketika ketemu itu mesti ada rasa rindu ya, ingin ya, suasananya begitu. Tetapi kalau orang dengan kena sihir perceraian ini nanti bisa tidak rindu tapi nek ketemu malah jadi padu. Dari kasus yang saya jumpai suami istri ini bisa saja yang terganggu hanya istrinya saja bisa, ya. Ada juga suaminya saja bisa atau dua-duanya, gitu ya, dua-duanya, gitu. Nah, sihir perceraian ini makin gejalanya itu. Jadi suami istri itu mudah sekali untuk bertengkar untuk sesuatu yang sangat-sangat tidak prinsip, sesuatu yang sangat sepele, ya. Mudah sekali berantem, mudah sekali marah atau tersinggung, jengkel gitu. Nah, ini jengkelan suami istri ngasih luwih saka sedina, wah ini ada yang nggak beres ini. Bisa jadi ada yang nggak beres, ya, nanti dicek ya. Ya. Kemudian marah, mudah juga untuk suudzon, berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk itu, wah jangan-jangan suamiku begini-begini, jangan-jangan istriku begini-begini. Yang ditimbulkan itu adalah rasa saling curiga dan saling berprasangka buruk, sehingga disitulah nanti muncul lagi pertikaian, percekcokan di dalam rumah tangga.
Kemudian ada juga yang kemudian mohon maaf suami istri kemudian istrinya tidak mau melayani suaminya atau sebaliknya suaminya tidak mau melayani istrinya gitu. Ya, intinya dengan dua-duanya ini kemudian tidak ketemu itu nek ketemu padu, nek ra ketemu rindu gitu kan. Nek ketemu Bu Aisyah ketawa ini. Nah, ini kan akhirnya kan menimbulkan keretakan-keretakan rumah tangga. Ya. Naudzubillah min zalik. Saya baru aja kemarin juga ngurusi lagi kasus perceraian juga, kasus perselingkuhan. Ya. Ini kasusnya, aduh, semakin kesini semakin banyak. Ya. Jadi perceraian. Jadi nanti Bapak Ibu kalau saya yakin di sini sih enggak ada yang seperti itu ya. Artinya mudah-mudahan lah. Tapi kalau nanti ada ketemu saudara atau tetangga bawaannya kok mau berantem sama istri, suami istri kok bentino koyo neraka, harusnya baiti janati kok ini rumahnya jadi setiap hari dengernya orang padu, wajan mabur, kelunruang. Wah, ini perlu dicek ini. Yang suka marah-marah yang suaminya atau istrinya gitu. Ya. Gitu. Jadi yang ditumbuhkan itu perasaan tidak senang gitu. Piye caranya diadu domba biar mereka itu bercerai. Pernah ingat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Di sana dari Jabir mengatakan bahwa iblis itu membuat singgahsana di atas laut gitu kan. Pernah dengar kisahnya ya. Kemudian si iblis ini menyatakan bahwa mereka yang terbaik di antara para setan-setan itu adalah mereka yang bisa menceraikan seorang suami dengan istrinya. Itu baru dianggap sehebat-hebatnya bangsa setan atau bangsa jin gitu. Pernah dengar ya Pak kisahnya ya? Coba dicari nanti kisah itu. Itu membuktikan bahwa mereka itu berupaya sebanyak-banyaknya untuk bagaimana seorang suami istri itu bertengkar kemudian berpisah. Kenapa targetnya adalah merusak suami istri, hubungan kekeluargaan? Karena dampaknya tidak hanya kepada mereka berdua ini. Dampaknya kepada anaknya, nanti kepada hartanya, pada ekonominya, kepada sosial masyarakatnya, semuanya terdampak. Betul enggak? Bapak Ibu. Ya, anaknya misalnya pisah bingung aku harus melu bapak apa melu ibu gitu kan. Itu ketika dia mendapatkan hartanya itu gono gini, hartanya bercampur itu harus ngurusi mecah harta ini juga ubres lagi gitu kan. Kemudian setelah itu nanti kemudian di masyarakat juga secara psikologis juga akan terganggu gitu kan. Masya Allah dampaknya luar biasa ya, sihir perceraian ya. Kemudian ada sihir mahabbah. Nah, sihir mahabbah itu unik Bapak Ibu ya. Mungkin bayangan jenengan nek ana wong nom ya, ada ungkapan cinta ditolak dukun bertindak gitu kan. Itu nek wong nom. Tapi ternyata saya menemukan dalam literatur yang ditulis oleh Syekh Wahid Salam Al-Bali itu mengatakan ada kasus yang suami istri ya, istrinya karena khawatir suaminya ini nanti dipengaruhi orang yang melancarkan melakukan sihir mahabbah itu justru istrinya. Ini ada kasus kayak gitu. Ya, masuk akal enggak Bu? Jangan masuk akal enggak di jenengan itu? Kan khawatir kan? Saking jatuh cintanya sama suaminya, yang ben bojoku engko nek lunga keluar kota yo tidak diganggu janda-janda atau diganggu gadis-gadis cantik, tak mahabbah wae, diewes-ewes. Yang mengewes-ewes bukan orang lain tapi istrinya sendiri. Atau sebaliknya. Itu ada kasus seperti itu. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tapi kadang juga jadi berlebihan. Jadi cinta berlebihan kepada istrinya. Itu kan? Akhirnya juga kadang mempengaruhi libidonya. Mohon maaf. Ya, aja pengen jaluk terus gitu. Atau juga tadi cemburu yang berlebihan juga gitu loh. Ini jadi malah dampaknya itu malah semuanya jadi berlebihan gitu. Ya. Ini sihir mahabbah. Nah, saya sebutkan satu contoh mahabbah yang terjadi untuk bujang karo gadis gitu ya. Saya pernah ada waktu itu klien atau orang yang minta diruqyah ke saya ya. Itu sakit. Setiap kali dia makan itu muntah-muntah gitu ya. Saya ingat betul ketika saya ruqyahnya masih di rumah Pak Asim, belum di rumah ruqyah. Itu datang ke rumah saya itu dipapah. Sudah
kurus banget. Sudah ke di sini RSI, PKU belum ada, RSU sampai ke Kalisat, ya, diperiksa perutnya ini, dinyatakan dokter ya sehat, artinya ya asam lambung karena dia jarang makan gitu ya. Tapi setiap kali yang dimakan itu keluar, muntah-muntah terus, sehingga dia intake makanan itu kurang, sehingga jadi kurus kering. Nah, ketika baru ketemu dengan saya itu langsung semaput, langsung pingsan. Kemudian saya bacakan ayat ruqyah, terjadilah saya diskusi, kan kesurupan tuh ya. Kemudian saya diskusi dengan mbak-mbak ini yang masih muda. Tapi itu bukan mbak-mbaknya yang ngomong, itu bangsa jinnya yang ngomong. Kamu kenapa ganggu perempuan ini? Kamu kenapa? Saya bilang, ya, karena aku dendam. Aku disuruh sama orang yang pernah dicolak cintanya sama perempuan ini. Saya disuruh membunuh perempuan ini. Jadi cara membunuhnya itu dia tinggal di perut, sehingga setiap kali dia makan itu dikeluarkan, dinolak terus gitu loh. Ya. Nah, kemudian ya setelah itu kita bacakan dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah atas pertolongan Allah itu dia kemudian bisa kita islamkan, kita syahadatkan, kemudian kita janji untuk tidak balik lagi. Gitu. Alhamdulillah keluar. Dan setelah itu saya mendengar kabar akhirnya menikah. Ya, menikah. Ini sihir mahabbah, ya. Pernah juga kasus percintaan juga, tapi si perempuan ini dibuat gila, Bu. Kasusnya di Kalikajar. Jadi ini saingannya antar sepupu. Ya, jadi yang calon laki-laki ini kebetulan seorang polisi, kemudian ini sudah senang sama ini, anaknya Pak D karo bule itu kan sepupu ya. Yang satu ini juga senang gitu loh. Nah, gejala awal dibawa ke tempat saya itu dia sering sakit di bagian dada. Kalau sholat atau membaca Quran di dadanya itu sering sakit. Kemudian yang kedua, kadang di saat-saat tertentu itu dia lupa dengan iki sopo, ini saudaranya gitu, ya. Juga beberapa kali ditemukan dia itu menghilang dari rumah, kemudian ketemu ini neng kuburan. Ya. Waktu itu kita ruqyah, ya, bereaksi. Tapi karena ini sihir, kemudian ruqyahnya itu berkali-kali. Sudah masuk, sudah dikeluarkan, ada yang baru lagi, gitu. Sampai kemudian saya ingat betul waktu itu akhirnya kalau di kepolisian itu kan nikah kan nggak gampang Pak, harus izin atasan dan sebagainya, itu kan ngurus-ngurus surat-surat gitu kan. Waktu itu akhirnya saya sarankan untuk dinikahkan dulu, tapi nikah siri, nikah agama gitu. Saya diundang dan alhamdulillah setelah dinikahkan itu gangguannya itu kemudian tidak ada lagi. Tapi sebelum dinikahkan itu dikirimi meneh gitu loh. Saya mengambil kesimpulan kemungkinan besar setelah dinikahkan itu dia mau ganggu itu, wah wis ana sing duwe gitu. Jadi berputus asa. Jadi beberapa kasus yang seperti itu saya sarankan dinikahkan itu beberapa itu bisa sembuh, bisa selesai. Ya. Kita kembali ke laptop. Jadi ada pelet tadi, perceraian, ikatan, ya. Kemudian, nah kalau ikatan ini saya sejauh ini belum pernah ketemu kasusnya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membaca, bacalah bukunya Syed Wahid Salam Al-Bali tentang mengatasi gangguan jin dan sihir menurut Islam. Ya, itu rujukannya semua buku penulis tentang jin itu menjadikan buku itu sebagai rujukan. Saya punya koleksi, kemungkinan kalau dihitung mungkin 20 buku tentang jin itu ada. Setiap ada buku tentang jin saya mesti beli. Semua ternyata merujuk pada kitabnya Syekh Wahid Salam Al-Bali itu. Ya, itu tokoh dunia yang peruqyah dunia yang membedah tentang ini. Nah, nanti di situ dibahas tentang jenis-jenis sihir gitu ya. Tapi saya hanya membahas di sini tentang yang ada hubungannya dengan perceraian, ya. Perceraian. Ini saya harus melihat waktu karena nanti kalau nggak ada kesimpulannya repot. 34 masih ada. Ya, 1 2 3. Sihir ikatan itu nyun sewu Bapak Ibu itu tadi. Ketika seorang suami istri mau melakukan ibadah, maka istri ini
kakinya itu dibuat kaku seperti orang kram, tidak bisa digerakkan, tidak bisa ditekuk, bisa dibayangkan sendiri, ya, kaku jeku gitu. Ya. Tapi saya belum pernah ketemu kasus ini. Tapi di literatur Syekh Wahid Salam Al-Bali itu ada apa? Ada pembahasannya. Nah, kemudian yang non sihir, ya, non sihir itu ada gangguan jin, dicintai jin. Pernah belum jenengan punya tetangga yang diganggu, disenangi jin? Pernah dengar belum? Pernah, Pak? Ibu pernah? Saya pernah ketemu kasus seorang suami istri, suaminya bekerja di Jakarta, jadi LDR-an, ya. Kemudian istrinya tinggal di Wonosobo. Malam-malam saya ditelepon, itu sudah kesurupan parah itu, ya. Nah, singkat cerita kemudian setelah saya bacakan, ya biasa kita bisa dialog sama si jin yang di dalam tubuh ini atas izin Allah. Nah, ternyata wah aku seneng karo wong wedok iki. Wah aku ra trimo nek dicedhaki bojone gitu. Gitu, ya. Maka apa yang terjadi? Ya tadi kita kan sudah berkeluarga ya. Kalau lama nggak ketemu itu kan kangen kan gitu. Tapi ketika suaminya datang itu bukan rindu tapi malah tadi terjadi penolakan. Karena yang di dalam ini kemudian mendorong-dorong untuk membisik-bisikkan untuk kemudian tidak mau melayani suaminya, atau kemudian wajahnya jadi muram, jadi bete, jadi nggak enak lah dilihat gitu kan. Apa yang terjadi kemudian? Rusak nggak hubungan keluarga? Rusak kan? Ya, itu Masya Allah. Jadi seorang perempuan disenangi oleh bangsa jin. Ini yang sudah berkeluarga. Saya pernah ketemu seorang perempuan yang disenangi oleh bangsa jin tapi masih SMP. Saya masih ingat juga di SMP yang dari Pasar Kertek ke Selatan, kiri jalan. Ya. Nah, ternyata waktu itu juga sudah kesurupan posisinya. Singkat ceritanya saya dialog dengan yang di tubuh itu, dia ngomong, si perempuan ini suka sekali make upan pakai bersolek di kamar mandi WC sekolah. Ternyata disenengi jin sing kok WC, Pak. Bu. Tobat toh. Nah, ibu-ibu juga hati-hati, Bu. Kalau bersolek ya di rumah aja, jangan di kamar mandi ya. Jangan arep kondangan mungkin mampir di suatu tempat gitu kan. Kemudian wis dandan ning kono, ternyata ana jin sing langsung terkesima dengan ibu-ibu gitu kan. Langsung ngintil, Pak. Ya, diintil kemudian masuk ke tubuh. Nah, ini fakta. Yang laki-laki disenangi jin saya pernah, bujang. Ya. Nah, kalau yang masih bujang kena gangguan seperti ini biasanya itu nanti dalam memperoleh jodohnya itu sedikit ada kendala. Ya. Ini tadi ada seorang guru SMP dari Banjarnegara, baru siang tadi WA saya, dia menyatakan gangguan kalau sholat itu ada penampakan sosok laki-laki gitu. Kemudian saya langsung tebak, jenengan sering rep-rep ndak? Iya gitu. Nyun sewu, jenengan sok kadang mimpi digauli oleh orang asing ndak gitu. Atau orang yang jenengan kenal enggak? Dia mengiyakan. Ya. Jadi rep-repen seperti tindian itu kemudian ngimpi. Itu berarti identifikasinya adalah kalau laki-laki yang ditemui dalam mimpi itu adalah nyata, itu masuk ke mahabbah, jin guna-guna. Tapi kalau laki-laki di dalam mimpi itu tidak dikenali di alam nyata ini, berarti lebih ke sihir. Lebih ke disenangi jin, mohon maaf. Ya. Nah, dia juga mengatakan beberapa PDKT sudah mau khitbah, sudah mau deket, tahu-tahu batal gitu. Karena beberapa dari orang yang pernah mengalami itu, jadi ketika melihat si laki-laki ini melihat si perempuannya ini, calonnya itu jadi wajahnya mengerikan, mesti wajahnya kok jadi kayak nenek-nenek gitu kan. Jadi kayak iki kok jadi ora ayu to, misalnya kok jadi ra menarik to gitu. Jadi akhirnya mundur. Atau bisa juga pernah kasus yang saya jumpai itu ada bisikan di telinganya itu, kowe aja nikah karo kuwi, kowe aja nikah karo kuwi, kowe aja nikah karo kuwi gitu loh. Jadi yang membatalkan justru yang perempuan, yang laki-lakinya tetap enggak masalah, tapi yang dihitbah ini yang kemudian justru ragu-ragu untuk melanjutkan pernikahan. Akhirnya gagal lagi gitu.
Ini fakta real ya. Nanti nek jenengan ketemu saudara perempuan atau yang mengalami seperti itu, ada baiknya juga, enggak ada salahnya juga, cuma dicek dibacakan ruqyah itu boleh gitu. Ya. Gitu. Dan waktu itu ini saya agak keluar dikit ya. Saya ngambil contoh kasus. Waktu saya pernah ketemu kasus. Jadi ibu ini anaknya cuma 2, perempuan sama laki-laki. Yang perempuan ini sudah berumur semua dan adiknya mau menikah, tapi karena Mbak Yunya belum mau menikah, tertahan. Ya, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah sangat sepuh. Usia si mbak-mbak ini itu sudah di atas 30 tahun. Kalau nggak salah waktu 35 tahunan lah. Saya tanya sama adiknya, sing ngelamar Mbak Yumu iki wonge soleh ora? Saya Mas, saya Pak. Salat rajin. Wis mandiri wis. Jadi secara syariat itu tidak ada alasan untuk sakjane nolak gitu loh. Nah setelah itu saya ruqyah mungkin 2 atau 3 kali lah. 2-3 kali ya selalu ngamuk-ngamuk kayak gitu. Intinya juga tadi disenengi tadi. Kemudian Mbak, saya yakinkan nek jenengan kemudian nanti mau menikah dengan laki-laki itu, insya Allah yang di dalam tubuh jenengan ini berputus asa karena jenengan sudah ada suami yang sah. Ini nanti akan pergi sendiri, Mbak. Jadi obatnya jenengan itu nanti dengan menikah, saya bilang. Alhamdulillah, akhirnya ya sudah dinikahkan. Ya, bahkan ya waktu itu saya menawarkan diri, nek engko wedi nikah engko kesurupan aku diundang wae tak tunggoni. Tak tunggoni wis gitu kan. Ya toh, bukan pas lagi qabil tu nikah gitu langsung ledak kan geger kabeh ya Pak ya gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah nikah, alhamdulillah. Nah, ini fakta-fakta yang ada yang pernah saya jumpai. Nah, jadi disenengi jin. Tapi kasusnya nggak terlalu banyak itu. Kemudian yang paling akhir itu adalah tadi. Saya menemukan beberapa kasus yang anak-anak ketika masih kecil sama orang tua itu dirajah, baik itu langsung di tubuhnya dituliskan dengan rajah atau kemudian ditelankan doa rajahan tertentu dan diminumkan, itu masuk ke dalam tubuh, kemudian ternyata setelah dewasa itu masih nempel di situ. Saya juga pernah ketemu kasusnya. Nah, hati-hati ini, tanya sama bapaknya. Contoh kasus, dulu pernah ada yang datang ke tempat saya adalah suami istri yang mengadukan istrinya, Pak saya pengen ruqyah gitu. Saya bawaannya kalau sama suami mau jengkel terus, oke, gitu kan. Tapi yang saya karena yang mengeluh perempuannya, ibu muda waktu itu, suaminya nunggoni Pak. Ternyata betul kesurupan. Setelah kesurupan terjadilah dialog. Kamu kenapa ngau? Saya disuruh sama bapak si anak ini, ya, untuk menjaga. Ya, nggak boleh. Aku nggak bisa keluar. Aku nggak mau karena ini aku udah diperintah sama bapaknya. Ternyata bapaknya ini dulu di Wonosobo ini seorang pejabat di anggota dewan di Wonosobo. Karena jabatan itu mungkin konon banyak musuhnya, maka anaknya yang perempuan ini kemudian dibawa ke dukun untuk dirajah, untuk memproteksi gitu loh. Nek dulu kan gitu ya. Nah, ternyata sampai menikah itu bermasalah. Kemudian suaminya bercerita, Pak istri saya itu kalau marah Pak kepalanya itu dibentur-benturkan ke tembok Pak. Kadang ngambil pisau Pak saya mau dibunuh. Nah, coba nek jenengan hanya melihat dari satu sisi Bapak Ibu. Mesti kan bojoku kok kaya kentir ngono ya, kok ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya kan bisa salah paham itu. Bisa merusak hubungan rumah tangga kan. Juga bisa membahayakan juga kan. Itu. Nah, memang ada 4 alasan jin itu mengganggu manusia. Tadi kan dia kan didatangkan tuh, ya kan? Dia diundang menggunakan ritual, jimat, rajah, ada juga yang tadi minum rajahan ini ditulis sisik, dibakar, dimasukkan ke air, diudek-udek kaya teh kemudian diminum gitu. Ada yang tadi dituliskan di tubuhnya gitu. Nah, jin itu masuk mengganggu manusia itu 4 alasan. Ini agak keluar tema sebentar. 1, mereka datang karena kezaliman manusia kepada bangsa mereka. Misalnya kita melempar mereka, meludahi mereka, mengencingi mereka, mengenai air panas atau menduduki mereka, ya. Pokoknya membuat mereka itu terganggu. Nah, ini kita zalim mereka kemudian zalim kepada kita. Termasuk kesurupan-kesurupan massal di sekolahan itu saya jumpai kebanyakan karena ketidakpahaman anak-anak.
ketika malam minggu ada persami gitu kan. Dia di tempat-tempat yang biasanya tidak dijamah oleh manusia, malam itu mereka nginep di situ, ada yang kebelet jenenge bocah-bocah ya Pak, wis anggon-nggon wae gitu kan. Wis randonga ora anu wis langsung tur wae wis ambiar itu, langsung lep. Ya. Pernah dulu di SD itu ada yang lempar-lemparan telur di kamar mandi itu Pak. Ana sing ulang tahun disiapin ngewondok karo tepung di kamar mandi itu dipancing lagi kamar mandi dilempari telur sama tepung itu nggo happy-happyan. Ternyata di situ ada jin yang menghuni dan tidak terima. Kesurupan massal loh satu kelas itu, anak kelas 6. Nah, ini kezaliman kita kepada bangsa mereka. Yang kedua, mereka mendolimi kita tanpa kita mendolimi mereka. Ini contoh kasus yang dicintai jin ini. Ya, kita nggak dolim ke mereka, tapi mereka ganggu kita. Yang ketiga, mereka mengganggu karena kita datangkan. Termasuk yang ini tadi mengundang jin tadi. Apa caranya? Dengan membuat jimat raja mandi berendam di air 7 rupa, semacam-macam lah ritual-ritual tertentu lah. Nyembelih ayam hitam, ayam putih, semacam-macam itu ritualnya itu. Nulis jimat raja di bawah dan sebagainya. Poso ngebleng beberapa hari gitu kan. Nah, itu mendatangkan mereka. Yang keempat adalah sihir. Tadi mereka didatangkan oleh pihak keempat, pihak ketiga untuk mengganggu kita. Dan underan sumber masalah utama sihir itu adalah rasa iri, serai, dengki dan seterusnya itu. Ya. Ada nanti intervensi bangsa jin dalam dunia bisnis itu ada Pak. Ada yang diganggu orangnya, diganggu karyawannya, yang diganggu customernya. Itu ada. Itu tapi temanya enggak di sini. Ini temanya ini tentang ini. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi Isya. Apa yang bisa kita lakukan ketika rumah tangga kita, rumah tangga saudara kita ini teridentifikasi ada intervensi dari bangsa jin? Maka langkah paling mudah yang pertama, sing cepat itu adalah dengan dicek dengan diruqyah syariah. Cepat nanti. Nanti beberapa kasus ketika itu mengarah ke sihir, nanti begitu ketemu dengan ayat-ayat sihir, surat Al-A'raf, surat Yunus, nah, itu nanti biasanya akan bereaksi keras. Ketika ketemu dengan falamma alqau qala Musa ma ji'tum bi sihr innallaha sayabtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqu haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun innama sanau kaidus sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi jin-jin sihir itu nanti ketika dia ketemu ayat-ayat sihir itu dia bereaksi keras. Itu ciri-cirinya. Ya. Jadi solusinya nek sudah terlanjur mending cepat didiagnosa, diruqyah. Ya. Itu. Terakhir ringkes saja ya. Bagaimana kalau belum terjadi ya kita bentengi diri kita dengan amal-amal soleh ya. Ya sholat kita, ya tilawah Quran kita, ya doa-doa pembenteng yang banyak kita jumpai di dalam Al-Ma'surat. Ya, misalnya 10 bagian dari surat Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi ditambah 2 ayat di belakang ayat kursi, 2 penutup Al-Baqarah. Ini pembenteng yang sangat bagus dibaca habis maghrib sampai kalau dibaca habis maghrib sampai pagi dilindungi, habis subuh sampai sore. Kulhu falak anas al-mu'awizatain itu 3 kali itu juga pembenteng. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, doa itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Itu juga dibaca setiap sholat, itu juga menjadi satu pembenteng. Gitu ya Bapak Ibu. Biasanya orang pertanyaan tuh Pak. Entek waktune kok piye? Ini rodok cepet tapi mudah-mudahan bisa dimengerti nggih. Karena memang waktu kita juga pendek, tapi ini nanti kalau ada tetangga, saudara, semuanya ada masalah-masalah seperti itu, boleh nanti diajak ketemu dengan saya, nanti saya identifikasi. Gitu. Ya, gitu. Karena memang ini hanya pemantik aja. Nanti kalau pengen dalam lagi kita oncai satu persatu. Lalu perlu ruqyah masal di sini. Saya kira itu Bapak Ibu. Mau ada pertanyaan enggak Pak? Enggak. Oke, pripun Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ruqyah. Ya. Aruqo tiwalah wa tamimah ila syirka. Memang ada yang menyatakan seperti itu. Ya. Nah, ternyata kalau saya telusuri dari beberapa literatur yang saya baca, memang dulu ruqyah itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ruqyah di masa jahiliyah itu tidak, permohonannya itu tidak pada Allah. Tadi ke kabilah-kabilah bangsa jin, kepada nama-nama malaikat gitu. Ya, sebagaimana ketika dulu orang berziarah itu, perempuan berziarah itu kan awalnya boleh kan, tapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Nah, ruqyah pun juga demikian. Ya, ruqyah pun juga demikian. Lah, dasarnya apa? Kalau ruqyah itu diperbolehkan, jenengan bisa membaca asbabul nuzulnya surat Al-Falaq. Di sana dikisahkan ketika Rasulullah itu dapat sihir dari orang kafir waktu itu, Quraisy, ya, yang airnya itu diambil dari rambutnya Rasulullah, kemudian dicapu-capu, dicemplungin dengan sumur gitu kan. Kemudian Rasulullah waktu itu sakit kan. Kemudian yang ruqyah adalah malaikat Jibril. Coba dibuka itu. Ya. Kemudian ada doa bismillahirrahmanirrahim yasfik dan seterusnya itu kan. Itu dari situ. Kemudian itu kisah itu sebagai salah satu pembenaran bahwa ruqyah itu boleh. Kemudian ada beberapa dalil lagi yang lain yang mengatakan bahwa tadi aruqa atiwala wa tamimah ila syirka itu dikatakan begitu. Yang tidak boleh itu tiwalah dan tamimah, jimat raja, ya. Dan ketika ruqyah itu syariah itu tidak dipermasalahkan, ya, tidak dipermasalahkan. Dulu ada kisah juga ketika Rasulullah bersama sedang berdakwah, kemudian ada salah satu ketua suku yang kemudian sakit, gitu kan? Kemudian oleh salah satu sahabat itu dicapu-capu nganggo bacaan Al-Fatihah, kemudian sembuh. Kemudian dia minta upah dengan daging kambing waktu itu dalam kisah itu. Dan Rasulullah juga tidak melarang, gitu kan? Itu banyak beberapa kisah gitu. Nah, itu yang dulu. Yang sekarang kita pakai logika, Bapak Ibu. Ketika ruqyah itu dilarang, apa solusi Islam ketika seseorang itu mengalami gangguan jin dan sihir? Gangguan jin dan sihir itu nyata atau bukan? Fakta atau ilusi atau mitos? Nyata kan? Kalau itu kemudian dilarang dalam konteks Tibun Nabawi, kemudian kita disuruh bagaimana? Medis juga bakalan mempan, ya. Dan di dalam beberapa ilmu kedokteran ternyata kesurupan itu adalah sumbatan saraf, ya. Lah, dalam perspektif kedokteran itu ada yang namanya epilepsi, itu sumbatan saraf yang memang disebabkan karena kerusakan struktur saraf yang permanen, dia itu kemudian kehilangan kesadaran. Tapi ketika kesurupan itu adalah sama sumbatan saraf, tapi ketika saraf-saraf itu ditempel oleh bangsa jin gitu, ya, sehingga kemudian yang keluar bukan dirinya, dan itu nyata ya. Nah, apa solusinya kalau ruqyah itu dilarang? Ada nggak solusinya? Apa suruh ke dukun? Ya, padahal kita kalau ke dukun 40 hari 40 malam sholat kita, ibadah kita enggak diterima. Itu kan? Ya, artinya dari beberapa literatur itu ya, saya meyakini bahwa ruqyah itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syirkiyah itu yang bagaimana? Satu, dia memakai bacaan-bacaan yang enggak jelas. Permintaannya juga tidak pada Allah tapi kepada selain Allah. Sing mbah reksa, simbah-simbah, mbah sopo disebut semuanya gitu. Sing mbah reksa desa iki aku njaluk tulung ngene-ngene, tombo teko lunga bla bla bla. Pakai jimat raja lafal-lafal yang itu enggak jelas gitu. Ya. Kemudian pakai sarana-sarananya juga yang mengandung kesyirikan. Tadi pakai ayam, pakai tulisan, pakai apapun itu. Padahal ruqyah yang syariah itu enggak pakai apa-apa. Ya, nggak pakai apa-apa, cuma ayat-ayat Quran. Lah kenapa ayat-ayat Quran?
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ma huwa syifaa sebagai obat dan rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman ya efeknya enggak kurang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu saya kenapa ayat yang dibaca itu ini gitu. Ternyata saya temukan jawabnya itu adalah di kitab Hisnul Muslim. Di dalam kumpulan doa-doa Hisnul Muslim itu, benteng perisai benteng diri Muslim itu, ayat surat ini dibaca oleh Rasulullah begini-begini. Ini begini-begini gitu. Ternyata ada riwayatnya semua, Pak. Ya, kayak di surat itu kan ada. Kenapa ini dibaca 3 kali? Kenapa ayatnya ini gitu. Ternyata tidak ngarang itu. Ya. Maka ayat-ayat itu ketika dibaca seseorang yang beriman, kemudian yang dibacakan juga beriman dan meyakini itu, berserah diri pada Allah, dampaknya efeknya dahsyat. Karena itu mengefek gitu. Memberikan efek. Gitu nggih, Pak nggih. Jadi yang tidak diperbolehkan, halo? Yang bertanya tadi, Pak. Ya, intinya yang tidak diperbolehkan itu adalah ruqyah yang syirkiyah. Nanti nek pengen literature tak tuduhi buku nih gitu. Saya yang bunyinya begini gitu. Banyak sekali yang nulis ulama-ulama Timur Tengah semua. Ya, ada yang dari Madinah, ada yang dari Mesir, ya, rujukannya cukup banyak. Gitu. Saya kira ya, nanti kalau penasaran buat jilid 2 jilid 2, karena masalah perceraian ini dahsyat banget, luar biasa. Saya hanya ngambil yang keempat aja, karena ini jarang dikupas. Kalau nanti menemukan saudara-saudara kita ada yang tiap harinya kok berantem terus, padahal ya harusnya baik-baik saja, ya bolehlah dicek. Paling dibaca itu 30 menit kok. Ya, 30 menit, nanti kalau nggak ada reaksi ya udah, berarti masalah psikologis. Nanti kita bahas apa komunikasinya gimana, masalah ekonomi gimana, ada enggak intervensi pihak ketiga dan sebagainya. Baru yang lain kita cek. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah Isya, kita akhiri dan kita tutup dengan kifaratus majelis. Tapi sebelumnya kupat campur santen, saya sangat meyakini bahwa apa yang saya sampaikan banyak sekali kekurangan, kekhilafan, itu karena kebodohan saya. Kalau ada kebenaran itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kupat campur santen kalau lepat nyun pangapunten, kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.